Oke, halo teman-teman, selamat sore. Kali ini sambil ngabuburit, saya mau sharing materi presentasi saya minggu lalu ketika saya diajak Zoom meeting dengan Visual Rangers. Mereka request untuk berdiskusi tema mengenai timecode. Lebih spesifik lagi adalah SIMT timecode. Dan akhirnya saya disuruh ngajak narasumber dan saya shout out to Budiman, teman lama saya di dunia show production ini. Dia dari sisi videonya, saya dari sisi audionya, dan luar biasa kemarin walaupun nggak banyak, ada sekitar 37 peserta di Zoom meeting, senior semua dari Resa, Asti, Iwan Hutapea, Mas Olek, dan lain-lain. Nah, kali ini saya pengen coba review ulang atau posting kembali materi ini adalah pengantar dari Zoom meeting minggu lalu ya. Jadi dari 2 jam Zoom meeting, 30 menit pertama adalah kira-kira materi saya ini. Oke. Di sini kalau barangkali yang belum paham, ketika kita bicara timecode artinya kita berbicara mengenai sinkronisasi ya. Jadi ada yang menjadi master device, ada yang menjadi slave device. Di sini ada contoh-contoh item-item apa yang bisa desinkronisasi ya. Seperti VCR atau dulu kita terkenal kayak Betacam. Ada versi analognya, ada versi digitalnya. Ada kita bisa sinkron si Betacam atau VCR dengan multitrack tape machine, misalnya 2 inch ataupun digital versionnya adalah seperti Sony Desk atau Mitsubishi yang 24 track maupun 48 track. Bisa juga sinkronisasi dilakukan dengan mixing console yang ada automation dengan multitrack. Konsolnya bisa analog, bisa digital, ataupun dari mixing console ke DAW ya, Digital Audio Workstation, software-software favorit kita yang kita gunakan sekarang. Dan juga yang lebih simpelnya lagi dari DAW ke DAW, dan masih banyak lainnya barangkali ya. Ketika kita bicara sinkronisasi antar device, artinya kita berbicara perintah itu ada di mana gitu. Jadi di sini bilangnya positional reference sources ya. Jadi konektivitas yang umum ini sebagai contoh ada 4, yaitu LTC berupa analog signal kayak longitudinal timecode. Dia transmisinya lewat kabel XLR. Ada juga VITC. Nah, ini embed di dalam video file atau video mesinnya seperti di Betacam dan lain-lain. Ada juga serial timecode, machine control, multipin, misalnya di yang Sony Desk atau yang device mesin control lainnya. Dan ini ada contoh BFAS atau TACH, itu ada 2 device berbeda, adalah teknologi video zaman dulu. Ini ya barangkali bisa dikatakan analog video real gitu ya. Kalau BFAS ini, BFAS ini dia menggunakan start address dan ada pulse per frame-nya. Nih kalau di side note saya di sini. Kalau bicara LTC VITC ini masing-masing punya keunggulan. Kalau VITC umum di video post pro ini karena dia bisa di jogging atau di burn in time code display gitu, jadi buat spotting audio sangat oke banget ya, buat bikin jingle atau post pro
lainnya. Kalau LTC keuntungannya lock-up-nya dia bisa di fast forward lock-up ya. Lanjut, ketika kita bicara sync, barangkali udah eranya digital, saling keterkaitan juga dengan clock reference ya. Jadi antar device ini apalagi bicara digital, masing-masing unit itu biasanya ada clock atau jam, semacam jam tanda kutip yang masing-masing device memilikinya gitu. Jadi ketika bicara digital jalan bareng dan lain-lain, ini referensinya harus di clock biasanya. Clocknya harus disinkronisasi ya, semacam supaya katakanlah alamat sejam atau 2 jam itu tetap sama gitu, tidak yang di DAW1 dibilang sejam, ternyata di DAW1 sejam teman audionya nggak sync. Nah ini pengaruh di clocknya juga ya. Sini ada macam-macam clock connection dari video reference-nya itu sendiri, black burst ya, ada loop sync, ada composite for clock atau AES, dari AES ABU juga bisa, AES black bilangnya. Nah ini device yang saya biasa pakai. Di Total Audio kita ada beberapa station Pro Tools HD dengan semuanya ada Sync IO-nya ya. Jadi Sync IO ini sangat fleksibel. Dia bisa sebagai generator maupun sebagai slave. Di sini ada connection AES-nya, LTC, MTC, video reference, ada ini video reference sebelah sini. Ini bypass tag tadi, multipin DB25. Ini host serial untuk ke HDX cardnya. Oke, ini video input signal ya. Jadi ada video reference, ada dari video yang VITC tadi itu. Ini work clock, ada loop sync ini tadi, ataupun yang serial tadi nih buat ke machine control. Tapi note-nya untuk sync IO ini machine control yang dimaksud adalah yang non apa bilangnya, jadi yang digital sebenarnya. Karena kalau analog tape dibikin master, dijadiin slave, biasanya kalau diloncat-loncat playbacknya dia akan problem ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada, kita bicara sync, pastinya kita bicara frame standar ya. Kalau di dunia film itu biasa bicara 24 frame per second. Di PAL bicaranya 25 frame per second. NTSC ada 29,97 frame per second drop frame, atau 30 frame per second NTSC non drop frame ya. Nah ini saya baru perhatikan juga kemarin, jadi mungkin ini kebetulan dengan device analog zaman dulunya barangkali ya, karena di sini saling terkait nih. Jadi untuk di Amerika, Jepang, dan negara yang pakai cycle 60 listriknya, hertznya, dia menggunakan video frame-nya di 30 frame per second. Jadi kayak pembagian yang pas banget ya, 60 bagi 2 gitu. Begitu juga dengan Eropa dan others yang 50 Hz, negara yang pakai 50 Hz cycle, dia biasanya pakai 25 frame per detik. Jadi sama-sama pembagian genap ya. Jadi lanjut, nah ada MIDI timecode. MIDI timecode tuh sebenarnya isinya adalah SMPTE timecode embedded ya. Dia ada drawbacknya, yaitu dia tidak bisa 2997 frame per second. Jadi sama dengan dia 30 frame tapi ada 1% pull down ya. Terus, nah kalau udah bicara MIDI timecode, dia portnya harus eksklusif, kalau nggak dia overload data streamnya ya, jadi bisa lagging, dia lock up-nya susah gitu. Nah di era sekarang ini kita sangat sering ketemu MIDI timecode ya. Dia, saya bilangnya variannya banyak ini connection type. Kalau zaman dulu kan yang 5 pin DIN, 5 DIN ini connection type MIDI yang buat kayak seperti keyboard, modul dan lain-lain. Kalau sekarang MIDI timecode via kabel Cat5 gitu ya, simple banget.
antar komputer bisa langsung sharing, ngobrol, kasih perintah. Bahkan ada developer app yang khusus bikin koneksi ini, ada namanya IP MIDI, sangat solid banget, gampang banget ngelok bikin sync antar komputer. Nah, kalau di bahasa Pro Tools ini ada namanya free will. Jadi kita ketika bicara sinkronisasi, nah ketika masternya berhenti itu apa yang terjadi gitu kan. Jadi yang slave-nya itu apakah sama-sama berhenti atau ada toleransi frame-nya, atau jam sync itu adalah masternya berhenti, slave-nya tetap jalan terus. Nah, ini sangat umum dipakai untuk backup sistem music production, biasanya ini pakai jam sync. Tapi kalau di studio sih biasanya kalau ada uh, banyak device atau proto sistemnya lebih dari satu, pakai NAND aja, jadi masternya stop, semua stop gitu ya. Nah, di side note di sini kalau LTC yang Sync IO ini specifically dia setelan frame-nya per 4 frame, dari 4 maksimum di 40 frame. Kalau MTC-nya dia dari 1 frame sampai 120 frame nih bisa toleransinya. Jadi somehow yang di sini free will-nya lebih lebar ini MTC ya. Lalu kita bicara pull up pull down. Kadangkala kita harus convert antar format ya. Jadi 1% pull up pull down itu antara NTSC dan PAL, dan antara film ke PAL itu adalah 4% pull up pull down ya. Lalu di Sync.io juga ada settingan namanya servo gain. Jadi si LTC, bicara LTC ini ada 5 step ya. Jadi 5 step itu ada settingan LTC 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, 0 ini adalah settingan paling cepat, fastest, artinya lock up-nya cepat banget. Di play langsung nge-sync gitu sepersekian detik barangkali. Quick resolving to incoming LTC, jadi cepat banget lock up-nya, tapi ada resiko jitter ya, greater jitter. Kalau LTC 2 ada yang di tengah-tengah, ini compromise lockup time and jitter quality. Jadi dia lockupnya lumayan cepet, tapi jitternya juga ke reduce ya. Nah, kalau nggak buru-buru, kita biasa pakai settingan yang slowest nih. Mungkin di studio environment, lowest jitter, tapi lockupnya bisa sampai 10 detik ya, dari 6 sampai 10 detik untuk lockup. Nah, kalau bicara tadi ada pull up pull down, berarti ada ini bisa variable speed juga ya, override VSO. Tapi speknya ini dijelaskan ada batasannya gitu. Jadi kalau 4 sampel 441 48 dia VSO-nya maksimum di minimum 40K, maksimumnya 50. Untuk 882 sampel 96 minimumnya di 80, maksimumnya di 101, dan selanjutnya di 1764 atau 192 minimum VSO-nya 160, maksimum 202. Jadi si digital device ini punya keterbatasan juga tentunya ya. Nah, yang tadi saya bilang VITC ini time code-nya udah embed di video signal. Jadi ketika di pause atau di jogging gitu, di shuttle wheel jogging, dia tetap ada burn in time code-nya ya. Can be used for auto spotting in video frame. Jadi buat spotting per frame tuh paling enak pakai time code VITC ya. Nah, kalau bicara di Pro Tools ini sangat umum, apakah session kita absolut apa relatif nih. Jadi contohnya misalnya kita mau lock up musik dengan video atau lighting ya, audio musik kita per lagu bisa aja mulai dari 0 detik terus, cuman kita bisa mainin offsetnya. Jadi si lagu pertama ini mulainya misalnya di relatif ke 1 jam gitu, lagu kedua mulainya di 0 juga tapi relatif ke 1 jam 15 menit gitu. Jadi itu relative position kita bisa atur, ataupun kita bisa pilih absolute setting ya. Jadi kalau mungkin project film gitu,
Jadi spottingnya lebih enak, jadi absolut gitu. Audio di 30 menit, ya di timelinenya tetap 30 menit gitu. Jadi di Pro Tools ada 2 settingan ini. Eh, saya rasa ini materi yang cukup singkat. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dikabarkan. Terima kasih teman-teman. Selamat ngabuburit.